Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luhur Hardika dengan nomor mahasiswa 221080280. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi teknologi basic training. Baik, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan terkait perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek organisasi, termasuk dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan tidak lagi sepenuhnya tergantung pada metode konvensional, seperti tatap muka di ruang kelas, melainkan telah bertransportasi menjadi pelatihan berbasis teknologi atau teknologi basis training. Model pelatihan ini memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta fleksibilitas dalam proses pembelajaran, karyawan maupun pelatihan. Dalam konteks organisasi modern, termasuk lembaga keuangan dan perbankan syariah, teknologi based training menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan keterbatasan waktu, biaya, dan jangkauan pelatihan. Selain itu, TBT juga sejalan dengan tuntunan era digital yang mengharuskan karyawan memiliki kompetensi teknologi serta kemampuan belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian teknologi based training. Saya ngambil secara keseluruhan terkait materi ini. Teknologi based training adalah metode pelatihan yang menggunakan teknologi sebagai media utama. Dalam penyampaian materi, proses pembelajaran, dan evaluasi pelatihan. Teknologi yang dimanfaatkan dan berupa komputer, internet, perangkat, mobile, aplikasi pembelajaran, learning management system atau LMS, atau video conference, serta media digital interaktif lainnya. Pelatihan berbasis teknologi memungkinkan proses belajar dilakukan secara daring, online, luring berbasis komputer, maupun kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran digital yang dikenal sebagai blended learning. Tujuan utama dan teknologi based training adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, mempercepat transfer pengetahuan, serta menyesuaikan proses pelatihan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi based training. Ada beberapa jenis-jenis teknologi yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada e-learning. E-learning itu merupakan bentuk pelatihan berbasis teknologi yang paling umum digunakan atau yang paling sering digunakan. Materi pelatihan disampaikan melalui platform digital seperti website atau LMS. Peserta dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang kedua itu ada computer based training atau CBT. CBT ini adalah pelatihan yang disampaikan melalui perangkat komputer tanpa harus ke internet. Materi biasanya berbentuk modul interaktif video simulasi yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Yang kedua itu ada virtual classroom. Virtual classroom memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara real time melalui video conference. Metode ini menyerupai kelas tatap muka namun dilakukan secara daring dengan bantuan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet. Yang selanjutnya itu ada mobile learning atau m-learning. Mobile learning memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet sebagai sarana pembelajaran. Metode ini sangat fleksibel
sesuai dengan gaya belajar generasi digital atau generasi yang sering disebut generasi Z. Yang kedua itu ada blended learning. Blended learning merupakan kombinasi antara pelatihan tatap muka dan pelatihan berbasis teknologi. Model ini dianggap efektif karena menggabungkan keunggulan interaksi langsung dengan fleksibilitas teknologi. Peran teknologi based training dalam pengembangan SDM. Teknologi based training memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kompetensi digital, produktivitas, dan daya saing karyawan. Melalui teknologi based training atau TBT, organisasi dapat dengan cepat menyesuaikan materi pelatihan dengan perubahan lingkungan berbisnis dan teknologi. Dalam sektor perbankan syariah juga, teknologi based training dapat digunakan untuk pelatihan kepatuhan syariah, pelayanan nasabah berbasis digital, manajemen risiko, serta pengembangan kepemimpinan. Dengan demikian, TBT tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai strategi pengembangan organisasi secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat teknologi based training. Manfaatnya itu yang pertama tuh kita bisa mengefisiensi waktu dan biaya. Pelatihan dapat dilakukan tanpa harus mengumpulkan peserta di satu lokasi atau sehingga mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan penyewaan tempat. Yang kedua itu fleksibilitas pembelajaran. Peserta dapat belajar sesuai dengan waktu kecepatan masing-masing sehingga proses pembelajaran menjadi nyaman dan efektif. Yang ketiga itu ada konsistensi materi pelatihan. Yang keempat ada meningkatkan akses dan jangkauan, dan yang terakhir itu mendukung pembelajaran berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari PPT ini, materi ini yaitu teknologi based training merupakan inovasi penting dalam sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi, pelatihan menjadi lebih fleksibel, efisiensi, dan mampu menjangkau peserta secara luas. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, perencanaan yang baik, serta komitmen dari organisasi dan peserta pelatihan. Oleh karena itu, TBT perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam strategi pengembangan SDM agar organisasi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan masa depan.